Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan kalian berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan membahas materi di pertemuan pertama yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi apa sajakah yang akan kita pelajari di semester ganjil. Nah, kali ini materi yang pertama yang akan kita bahas adalah teks deskripsi. Apa sih sebetulnya teks deskripsi itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Selamat belajar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran di pelajaran bahasa Indonesia, kita ucapkan salam bahasa Indonesia. Yuk, kalian ikuti Miss Safira yang pimpin. Salam bahasa Indonesia. Saya bangga berbahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Dari pembelajaran teks deskripsi, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi yang ada pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, memetakan isi teks deskripsi, topik dan bagian-bagiannya. Dan yang terakhir, yang kelima, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Nah, pernahkah kalian melihat tayangan televisi yang menunjukkan keindahan alam di Indonesia? Mulai dari gunung-gunung, sungai, pantai, persawahan, atau apakah kalian pernah melihat atau membaca, bahkan menulis sebuah pengalaman pribadi kalian yang menjelaskan suatu tempat? Nah, itu adalah teks deskripsi. Jadi dengan tidak langsung, kalian sudah pernah membuat sebuah teks deskripsi. Kita akan masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Lalu sebetulnya apa itu teks deskripsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Ada juga yang mengatakan teks deskripsi adalah teks atau bacaan yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Jadi, menurut kalian teks deskripsi itu apa sih? Silakan kalian catat di buku catatan kalian ya kesimpulannya. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek
dari sudut pandang penulis. Jadi, tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan sebuah objek yang seolah-olah bisa kalian lihat meskipun objeknya itu tidak ada. Jadi kalian seolah-olah membayangkannya. Setelah kalian mengetahui pengertian teks deskripsi, yang kedua yang akan kita bahas adalah ciri objek teks deskripsi. Objek teks deskripsi itu bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Di dalam teks deskripsi, objek yang bisa kalian amati atau jelaskan adalah orang, tempat, benda, dan juga lain-lain. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak buka di buku paket kalian di halaman 8. Ternyata bukan hanya ciri objek saja yang ada di dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi juga ada ciri isi. Ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Lalu, isi teks deskripsi menggambarkan sesuatu yang nyata atau yang benar-benar terjadi, bukan sebuah halusinasi atau bayang-bayangan. Isi teks deskripsi bersifat personal, dengan kandungan emosi yang sangat kuat. Maksud personal di sini adalah dia hanya menunjukkan satu buah objek saja, dan itu objek yang ada itu mempunyai hubungan dengan hati dan perasaan. Untuk lebih jelasnya, silakan boleh buka buku lagi. Kita akan mempelajari lebih dalam apa sih sebenarnya teks deskripsi itu. Nah, silahkan anak-anak baca contoh teks deskripsi yang ada di buku Bahasa Indonesia kelas 7 yang kalian miliki, yang judulnya Parangtritis Nan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, atau Si Bagas Kelinciku. Boleh kalian pause terlebih dahulu dan kalian baca-baca paragraf per paragraf dengan baik dan cermat. Selamat membaca. Setelah anak-anak membaca dengan cermat dan teliti teks atau paragraf yang sudah Miss minta tadi, kali ini kita akan belajar untuk mendaftar tujuan, ciri objek, dan ciri isi dari teks deskripsi. Yang pertama, paragraf pertama atau teks pertama, Parangtritis Nan Indah. Kalau ditanya objek dari keempat paragraf tersebut atau teks tersebut berbeda atau tidak? Ya, jawabannya objeknya adalah berbeda. Yang pertama, itu teks pertama adalah Pantai Parangtritis. Yang kedua, objeknya adalah ayah. Yang ketiga, objeknya adalah ibu. Dan yang terakhir, objeknya adalah kelinci. Lalu, tujuannya apa sih? Coba diingat pengertian teks deskripsi tadi apa? Pengertian teks deskripsi adalah menggambarkan sebuah objek secara rinci dan jelas. Berarti kalau ditanya tujuannya apa? Tujuan dari teks tadi pasti adalah menggambarkan. Apa yang digambarkan? Ya, objek tadi. Lalu yang ketiga, ciri isi. Ciri isi dari teks pertama adalah keindahan fisik pantai, suasana keindahan sore, suasana kegiatan pengunjung pantai. Ini bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah membaca sebuah teks secara rinci atau secara runtut, secara penuh, dan kalian memahaminya. Baru kalian bisa menentukan ciri isi. Jadi dari sini sudah paham ya? Ya, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan subbab yang kedua, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis teks deskripsi.
Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenisnya adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain itu adalah lagu, novel, cerpen, dan lain-lain. Kalau contoh yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu adalah teks deskripsi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca di halaman 9. Lalu, kita masuk subbab yang ketiga, yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kata khusus dan kata umum. Yang kedua, kalimat perincian. Yang ketiga, pencerapan panca indera. Yang keempat, pemilihan kata dengan emosi kuat. Dan yang kelima, majas atau gaya bahasa. Apa sih nih sebetulnya mendaftar penggunaan ciri bahasa itu? Kok kayaknya rumit ya? Tidak, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dia. Kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi adalah kata umum atau yang biasa disebut dengan hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas, atau kata yang lazim atau yang biasa kalian gunakan. Sedangkan kata khusus atau yang biasa disebut dengan hiponim adalah kata yang memiliki makna dengan cakupan pemakaian yang lebih sempit, atau kata yang jarang atau tidak lazim digunakan. Coba lihat di dalam tabel. Di dalam tabel di teks 1, 2, 3, dan 4 ada beberapa penggunaan kata umum dan kata khusus. Ini hanya diambil sebagai contoh ya. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri. Contoh di kata umum pada teks Parangtritis Nan Indah. Kata umumnya di situ ada wisatawan. Lalu kata khusus atau kata yang jarang digunakan itu ada kata domestik atau asing. Nis, berarti harus persamaan atau perlawanan makna ya? Tidak. Jadi kalian cari kata yang lazim digunakan dan tidak lazim digunakan. Tidak harus persamaan kata atau perlawanan kata atau makna kata. Nah, yang kedua ada kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Kalian bisa perhatikan pada teks Parangtritis Nan Indah. Kalimatnya di situ ada pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Lalu kalimat perinciannya dijelaskan kata sangat mempesona di sini dijelaskan atau dirinci menjadi pantainya itu bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Lalu contoh yang kedua, ibu inspirasiku. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Baiknya ibu di sini ditunjukkan di kalimat perinciannya kalau ibu itu sangat ramah, tutur katanya lembut kepada siapa saja dan seterusnya. Lalu penggunaan ciri bahasa yang selanjutnya adalah pencerapan panca indera. Adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia, di antaranya seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan tabel yang sudah Miss buat di bawah. Pada teks Ayahku Panutanku, kalimat yang seakan dapat dilihat adalah rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat.
Lalu yang seakan didengar adalah tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Lalu yang seakan dapat dirasakan, meskipun orang yang mengerikan, ayahku orangnya sabar. Nah, dari sini ketika kalian memasuki penggunaan bahasa yang bagian ketiga atau serapan indera, di sini teks deskripsi itu bertujuan untuk menjelaskan objek yang tidak ada, tapi kalian seolah-olah bisa membayangkan kalau apa yang dijelaskan objeknya itu ada di depan kalian. Jadi kalian tidak harus bertemu langsung, membayangkan saja itu dibuat sebuah teks, itu bisa disebut sebagai teks deskripsi. Ciri bahasa yang selanjutnya ada pilihan kata dengan emosi yang kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Atau lebih mudahnya, pilihan kata dengan emosi yang kuat ini berhubungan dengan hati dan perasaan seseorang. Contoh, kata sifat indah, emosi kuatnya adalah elok, molek, dan permai. Kata sifatnya baik, kata emosi yang kuat adalah tulus, ramah, penuh kasih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Jenis majas itu ada banyak sekali. Yang kita temukan di dalam majas atau gaya bahasa pada keempat teks yang ada, itu ada majas personifikasi, asosiasi, dan alegori. Kalian bisa lihat ya di situ ya. Lalu kita akan coba untuk menjawab soal yang ada pada teks Pesona Pantai Senggigi. Coba kalian lihat. Teks 1. Pesona Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Coba perhatikan tulisan yang dibuat berwarna putih. Apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Berarti kalau yang ditanya apa yang dibicarakan itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah Pantai Senggigi. Lihat judulnya, Pesona dan Keindahan Pantai Senggigi. Lalu yang kedua, keindahan bagian mana saja Pantai Senggigi yang dipaparkan? Jawabannya ada yang bertuliskan berwarna kuning dan seterusnya. Lalu teks 2, Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Kalian bisa membacanya dengan cermat ya untuk mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas peta konsep yang ada pada teks deskripsi. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan ketertarikan antara konsep atau dalam hal ini adalah kata. Coba kalian lihat teks 1, Senggigi. Dia adalah sebuah kata yang berhubungan dengan kata indah. Yang indah adalah pantai dan pantai adalah sebuah tempat wisata atau objek. Lalu Arya, kolosal, tari,
dan juga menunjukkan sebuah drama. Nah, lalu sekarang kita akan lihat perbedaan dan persamaan yang ada di teks 1 dan teks 2. Yang kita bahas saat ini adalah perbedaannya ya. Kalian bisa baca dan pahami dengan baik. Nah, lalu yang ini adalah persamaannya. Ada cara pengembangan isi, ada pencerapan indera, dan lain sebagainya tadi yang sudah kita bahas. Nah, demikian materi pada hari ini di KD 3.1 dan 4.1. Kiranya apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini dapat kalian terima dengan baik. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.